Saudara, Litbang Kompas merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam mengatasi berbagai persoalan. Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada tanggal 10 hingga 14 Juni 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of error penelitian plus minus sekitar 4,9%. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Saudara, kami akan bacakan datanya sekaligus membahasnya bersama peneliti Litbang Kompas, Yohanes Mega Hendarto. Selamat pagi, Mas Endar. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio Kompas. Mas, ada yang spesial dengan hari ini. Hanya satu hari setelah HUT Jakarta ke-498, survei Litbang dikeluarkan terkait dengan kepuasan kinerja Gubernur Jakarta 2025 ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan membaca dulu data-datanya. Saudara, kita akan melihat hasil surveinya yang seperti bisa Anda lihat di layar ini, saudara. Survei kepuasan unit kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam diagram berikut tampak total kepuasannya yaitu sekitar 71,3%. Responden menyatakan puas dan sangat puas. Sementara sekitar 24,2% menyatakan tidak puas dan 2% sangat tidak puas dan 2,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, Mas Endar, kalau kita melihat dari data ini sendiri, sebetulnya apa sih yang bisa kita simpulkan? Kalau kita lihat dari total kepuasannya ini sekitar 71,3% nih. Apa yang bisa kita baca dari sini? Ya, benar. Jadi kemarin tanggal 10 sampai 14 Juni dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498, artinya 2 tahun menuju 5 abad Jakarta, Litbang Kompas mencoba menilai bagaimana masyarakat untuk menilai seluruh kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jakarta. Dan di sini angkanya 71,3%. Tentu ini bisa dikatakan sebagai angka yang patut diapresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan ini juga sebagai modal yang sangat bagus ya, apalagi pemerintahan Pemprov di bawah Bapak Pramono Anung dan Rano Karno ini baru berjalan sekitar 4 bulan. Dan ini tentu menjadi modal untuk membangun Jakarta menuju kota global. Seperti itu yang terus digaungkan oleh Pemprov maupun Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target di 2030 mendatang. Oke, Bang, bisa saya simpulkan berarti ya baru menjabat sejak Februari, berarti sekitar 4 bulan pasangan Pramono Rano ini memiliki modal awal yang cukup baik gitu ya, 71,3%. Nah, di sini juga kita lihat 24,2 tidak puas. Mungkin kalau soal ketidakpuasan ini apa saja sih yang disampaikan oleh mereka yang disurvei? Ya, ada sekitar 24,2% atau mungkin hampir sepertiganya seperti itu. Kita lihat di sini sebenarnya kalau diperdetail lagi, ini kebanyakan muncul dari generasi tertentu saja. Dan kalau dari segi usia, ini generasi Y, usia 28 sampai 43 tahun, dan memang persoalannya ini kurang lebih di seputar persoalan ekonomi. Lalu mereka menyorot soal saat ini sulit untuk mencari kerja, banyaknya pengangguran ataupun juga banyaknya orang-orang yang terkena pemberhentian hubungan kerja. Ada juga ketidakpuasan ini muncul dari persoalan-persoalan laten di Jakarta seperti macet, banjir, polusi udara. Nah, ini yang mungkin nanti akan bisa kita bahas lebih dalam lagi. Nah, itu dia, kita akan masuk lebih dalam lagi, Mas, ke dalam survei ini. Jadi kita sekarang akan melihat ke slide selanjutnya. Kita akan melihat soal penilaian kepuasan kinerja di berbagai bidang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat cukup banyak nih, Mas.
ada sekitar 10 data yang kami highlight di sini. Nah, kalau kita membacanya sendiri, sebetulnya yang paling tidak puas itu ada di sini ya, yaitu kemacetan, itu sekitar 70,6, lalu juga ada polusi, masalah klasik Jakarta lah ya, itu 68%, juga ada ketimpangan ekonomi 65,7%, premanisme yang saat ini sedang marak digaungkan juga, ini ketidakpuasannya 54,8, lalu diikuti oleh menciptakan rasa aman, dan hingga yang paling dirasa masyarakat puas adalah penyediaan tempat parkir. Nah, kalau kita melihat data ini, Mas, yang bisa disimpulkan itu apa sih? Oke, pertama-tama sebenarnya kan ada 23 persoalan ataupun indikator yang kami berikan kepada responden. Kami tanyakan bagaimana kinerja Pemprov dalam berbagai hal. Ya. Dan memang yang termuat dalam layar ini adalah 10 persoalan yang mendapatkan nilai ketidakpuasan tertinggi. Nah, sebenarnya dari 23 persoalan itu, 23 mendapatkan indikator yang terbilang puas dan sangat puas. Ada 15 indikator, lalu ini sisanya. Dan memang kalau kita lihat ketidakpuasan tertinggi, kembali lagi kita sorot pertama adalah soal kemacetan. Ya. Nah, ini adalah problem laten Jakarta. Bahkan kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2022 atau 3 tahun lalu, pada saat masih dijabat oleh Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, ini persoalan kemacetan memang terus menjadi perhatian dari warga Jakarta. 70,6 merasa tidak puas. Tentu ini bisa menjadi persoalan laten atau bahkan persoalan yang dilihat belum menampakkan suatu progres nyata bagaimana tindakan-tindakan dari gubernur sebelumnya hingga saat ini untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Apalagi juga kita lihat dari wilayah sekitar Jakarta seperti wilayah Banten dan Jawa Barat sebagai provinsi tetangga yang memang mendatangkan kurang lebih 4,4 juta orang tiap harinya untuk bekerja di Jakarta. Ya. Nah, kalau persoalan ketidakpuasan kedua itu polusi udara, tentu memang saling bertaut dengan persoalan yang pertama tadi, ketidakpuasan. Bagaimana kondisi polusi udara akhir-akhir ini itu memang sudah menjadi isu dalam beberapa tahun ini. Juga ada perhatian mengenai lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, dan akhirnya sampai ke kesehatan terutama untuk anak-anak. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi ke atas, ketimpangan ekonomi, premanisme, dan rasa aman, ini semua kita bisa simpulkan sebagai persoalan yang sangkut paut dengan keadaan ekonomi saat ini. Dan tentunya Jakarta yang dikatakan sebagai penyumbang PDB terbesar secara nasional, sebagai pusat ataupun kiblat untuk pertumbuhan ekonomi nasional, di Jakarta masyarakatnya pun sebenarnya juga mencerminkan situasi yang kurang lebih sama dengan keprihatinan penduduk Indonesia secara umumnya, yaitu soal ekonomi yang akhirnya muncul dalam penilaian ketidakpuasan ini. Kira-kira begitu, Mbak. Berarti yang saya simpulkan ini dari sekian banyak PR Pramono Rano ini berkaitan dengan aspek ekonomi gitu, Mas ya? Ada aspek ekonomi, ada juga tadi yang problem yang masih laten seperti kemacetan dan polusi udara. Oke. Nah, setelah ini kita juga akan breakdown lagi lebih detail soal perwilayahnya. Kita lihat ke slide selanjutnya, saudara. Dari hasil survei Litbang Kompas ini soal penilaian kepuasan antar kota ada 10 permasalahan atau persoalan di tingkat kepuasannya sendiri. Oke, kalau kita lihat dari Jakarta Barat ini menempati nilai tertinggi untuk penyediaan tempat ibadah. Kalau di Jakarta Pusat ini soal penyediaan pasar modern dan penanggulangan bencana, penyediaan taman bermain. Kalau di Jakarta Utara, saudara, kepuasan tertinggi ada di penyediaan pasar tradisional. Sementara Jakarta Timur ini terkait dengan penyediaan air bersih dan sarana olahraga. Mas Endar, kembali ke Mas Endar nih. Kalau misalnya kita lihat data ini kan sangat unik nih. Setiap daerah itu banyak concernnya itu sangat berbeda gitu ya.
Nah, ini yang bisa kita simpulkan apa sih Mas, dan apakah ada keunikan dari survei Litbang Kompas kali ini? Iya, ini menarik ketika kita melihat bagaimana kinerja Pemprov kita petakan dalam analisis Importance Performance Analysis atau IPA. Ya. Nah, dari situ terbagi kuadran bagian mana atau program mana, persoalan mana yang memang dirasa penting dan yang program mana yang merasakan yang mendapat penilaian dari masyarakat puas dan ketidakpuasannya itu. Jadi ada dua hal penting dari berdasarkan derajat kepentingannya, lalu soal kepuasannya. Nah, kalau dari data ini dengan 10 persoalan dengan tingkat kepuasan tertinggi, misalkan di Jakarta Barat penyediaan tempat ibadah itu angka kepuasannya sampai 98,5%. Tinggi sekali nih ya. Tinggi sekali. Lalu Jakarta Pusat, nah dia unggul untuk kepuasan di persoalan penyediaan pasar modern. Begitu, atau supermarket, minimarket. Lalu Jakarta Utara, nah ini yang keunikannya juga penyediaan pasar tradisional dan seterusnya. Nah, sebenarnya di bagian ini yang perlu Pemprov lihat adalah bagaimana persoalan-persoalan ataupun ketersediaan tempat ibadah, pasar, lalu sarana penanggulangan banjir, taman bermain di masing-masing wilayah ini yang memang sudah memberikan kepuasan yang tinggi, artinya kinerjanya sudah bagus. Selanjutnya yaitu bagaimana ini dipertahankan atau dirawat yang sudah bagus ini. Nah, mungkin untuk sebaliknya, untuk hal-hal yang dirasa memang tadi masih kurang atau masih perlu untuk diperbaiki, itu memang juga dapat dipetakan berdasarkan wilayah administrasi dari masing-masing kota. Oke, siap. Mas Endar, ini kita singkat saja untuk merangkum survei hari ini gitu ya. Ini kita kalau melihat ke Pramono Rano, kira-kira bisa nggak sih pasangan baru ini menjawab tantangan ini, PR-PR yang masih ada gitu ya, dan apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh para masyarakat Jakarta? Iya, baik. Jadi memang tantangan dari Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ini memang tidak mudah. Jakarta itu berhadapan dengan 3 persoalan laten seperti macet, banjir, dan lapangan kerja. Ini kita lihat sebagai 3 hal yang menjadi concern masyarakat atau warga Jakarta hari ini. Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki visi misi untuk membawa Jakarta menuju status global berkebudayaan Betawi hingga 2030 nanti. Nah, ini masih ada waktu 5 tahun. Masih ada waktu untuk bagaimana Pemprov melaksanakan bagaimana perencanaannya yang disusun bersama dengan Badan Pembangunan Daerah. Dan sejauh ini dari provinsi manapun, DKI Jakarta yang terlihat paling siap dengan menyusun grand design hingga 8 buku perencanaan tentang membawa Jakarta sebagai kota berstatus global di 2030 nanti. Nah, ini memang menjadi modal awal, menjadi titik awal untuk bisa sampai ke 2030. Nah, ini yang perlu nanti kita saksikan bersama-sama. Baik, kami catat Mas Endar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kami akan kembali dengan data sejumlah masalah yang mendesak untuk diatasi Pemprov menurut para responden. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi.